Goalsnya kita itu ada di ayat ini, Ibu dan Bapak. Ini loh pegangan kita. Bahwasanya Allah menyampaikan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapapun manusia dijauhkan neraka, dimasukkan surga, itulah kemenangan, itulah masa depan bagi orang yang beriman. Goalsnya kita itu simple, bukan bebas finansial. Kalau bapak-bapak ada yang sudah bebas finansial sebelum 50 tahun, bersyukur Pak. Tapi ingat ya, kelapangan dan kenikmatan hidup itu sering membuat lupa daripada ujian. Walaupun kita tidak boleh meminta ujian. Makanya masa depan orang yang beriman itu bukanlah di dunia, tapi masa depan orang yang beriman itu kelak dalam kehidupan di akhirat. Mari kita head to head. Masa depan bagi kalangan materialisme, itu adalah ketika kita kaya raya di usia tua, bebas finansial. Itu masa depan yang cerah. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tabungan banyak, dia tidak lagi bekerja, tetapi uang bekerja untuknya. Itu kalau dalam bahasa saya waktu SD, itu namanya madecer, masa depan cerah. Tahu madecer? Ada selain madecer itu apa? Madesur. Yang ketawa ini angkatan 90. Sama dengan saya. Ada namanya masa depan suram. Masa depan suram itu apa? Sampai tua Anda punya tabungan, sakit-sakitan, masih kerja, bukan uang yang bekerja untuknya. Ini namanya madesur. Nah, itu konsep yang dibangun oleh kapitalisme. Maka sesungguhnya kita mendapati bahwasanya di dalam Islam itu tidak membangun konsep masa depan semacam itu. Konsep yang dibangun oleh Islam ketika kita membicarakan tentang masa depan itu Allah sampaikan, ya. Ya, Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya ketika Allah itu mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mari kita buka ayatnya. Surat Ali Imran 185. Silakan dibuka dulu. Sudah ada yang ketemu? Mas Win sudah? Oh, belum, nyarinya kemana? Jangan Al-Ikhlas. Ali Imran 185. Sudah Pak? Tolong dibaca pakai mic ini, boleh Bapak? Itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bapak harus tahu ya, ini polanya ya. Dalam Quran itu setiap pemilihan tempat, pemilihan kalimat itu selalu memiliki makna. Allah membuka ayat ini dengan kata kematian, Pak. Kita harus paham ya, mati itu makhluknya Allah. Karena Allah yang menciptakan kematian. Ya, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kematian, itu yang menciptakan mati itu Allah. Jadi mati itu maut. Mati itu kenapa Allah ciptakan untuk kita? Kita harus paham hikmahnya, Pak. Kalau kita tidak paham, kita nanti akan memusuhi kematian. Karena kaedahnya al-insanu aduun majahilah. Manusia itu suka memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Kenapa Allah ciptakan kematian? Karena kematian itu merupakan panen bagi orang yang beriman. Makanya kalimat setelahnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Makanya maaf ya, kita ini ada mati itu alhamdulillah.
Kalau tidak ada mati itu berantakan hidup ini, Pak. Bapak ketemu Fir'aun, ketemu Abu Lahab, Abu Jahal. Karena ada mati, kita nggak ketemu, Pak. Coba nggak ada mati. Siapa bos namamu? Fir'aun. Karena ada mati, maka di situ ada kebaikan. Ya, untuk apa? Supaya kita berjumpa dengan amalan kita. Jadi kematian itu bentuk keadilan Allah. Ya, makanya kalau kita mati terus umur kita tidak panjang, itu semuanya hikmahnya itu satu. Sayangnya Allah sama kita, Pak. Saya pernah cerita nggak di sini? Saya dulu ketika ibu saya meninggal dunia, Pak, umur 69 tahun, kena serangan jantung. Maka saya ketika habis menguburkan beliau, saya tuh mikir gitu, kenapa sih umur umatnya Nabi Muhammad tidak sepanjang umat Nabi Nuh? Kenapa kita ini 60, 70 dan sedikit sekali yang melewati angka itu? Saya sempat ngomong gitu dalam hati saya. Saya buka kitab, saya cari-cari. Alhamdulillah kitab saya sudah saya buka plastiknya, jadi tinggal saya buka aja. Loh, saya itu menemukan jawabannya. Kenapa umurnya umat Nabi Muhammad dijadikan pendek dan tidak dijadikan panjang sebagaimana umat Nabi Nuh? Karena amalnya tidak usah terlalu lama tapi balasannya sempurna. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ini. Kenapa? Waktu mainnya sedikit tapi pialanya sama. Coba kalau bapak dan ibu hidup pada zaman Nabi Nuh 1650 tahun. Ya, nanti kalau kita ngomong, "Bu, ngaji, Bu." Ya Allah, Ustadz, saya sudah 800 tahun ngaji sama antum. Mau pegel kita. Makanya Masya Allah, disitulah kita paham. Allah jadikan umur kita itu tidak panjang. Itu bukan karena Allah tidak suka sama kita. Tidak. Dijadikan panjang itu supaya amalnya tidak usah terlalu lama. Kenapa? Karena sesungguhnya lama itu bisa menciptakan kebosanan berlipat-lipat. Majelis ilmu aja kalau terlalu lama aja bosan kan? Makanya habis ini kita selesaikan. Karena manusia itu pada dasarnya defaultnya itu cepat bosan. Ada ibu-ibu curhat sama suaminya, "Sudah sabar, Bu." "Ya Allah, Ustadz, saya tuh sabar sama suami saya itu 760 tahun, Ustadz." Itu kan panjang sekali. Allah ciptakan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sudah selesai di situ? Belum. Allah lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Goalsnya kita itu ada di ayat ini, Ibu dan Bapak. Ini loh pegangan kita. Bahwasanya Allah menyampaikan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapapun manusia dijauhkan neraka, dimasukkan surga, itulah kemenangan, itulah masa depan bagi orang yang beriman. Goalsnya kita itu simple, bukan bebas finansial. Kalau bapak-bapak ada yang sudah bebas finansial sebelum 50 tahun, bersyukur, Pak. Tapi ingat ya, kelapangan dan kenikmatan hidup itu sering membuat lupa daripada ujian. Walaupun kita tidak boleh meminta ujian. Tapi nikmat itu kadang-kadang untuk disikapi dengan taat itu susah. Nggak gampang loh. Masa Ustaz? Iya. Contoh, saya ambilkan contoh. Ibu naik pesawat. Ketika kondisinya cerah, tidak ada turbulence, kita ngapain? Tidur, ngobrol. Artis kemarin jadi cerai nggak? Jadi, gitu. Bahas tentang kehidupan orang. Setelah itu cenut-cenut film, ngorok, bangun lagi, belum nyampe. Itu kalau tenang. Zikir? Enggak biasanya. Kapan mulai zikir? Ketika turbulence datang. Gitu. Artis kan bos artis. Kita aja belum tentu hidup sampai di bandara. Akhirnya kita zikir.
Ada saya pernah punya pengalaman, Ibu. Naik pesawat dari Semarang ke Jakarta. Qadarullah, baru naik tidak ada 10 menit turbulensi terus sampai Jakarta. Ya, saya saat itu ya murojaah Quran. Ibu di samping saya langsung ngomong, Mas, alhamdulillah Mas, jenengan baca Al-Quran. Saya kalau sendirian nggak ada Mas, saya nggak ngerti Quran apa yang saya baca. Itulah turbulence. Kadang-kadang kehidupan kita, kenapa sih orang mukmin banyak ujiannya, Ustaz? Nah, ini kadang-kadang kan kita kurang paham. Kenapa orang mukmin itu banyak ujiannya? Turbulence itu mengingatkan kita sama Allah. Kenapa orang kafir jarang diuji, Ustaz? Karena kelapangan hidup itu kayak glukosa dalam tubuh yang terlalu banyak kita menyerapnya, semakin rusak kehidupan kita. Paham di sini? Coba kalau kita makan minum manis. Minum manis terus, gak enak. Tubuh yang akan merasakan akibatnya. Dan kita kan tahu dari medis, apa kata medis? Gula itu sumber dan biang dari seluruh penyakit. Itu di gula. Jantung, liver, semuanya mulai dari gula dulu. Kenapa sih kok manusia suka dengan gula? Karena melenakan dan melupakan. Makanya akhirnya disitulah kita paham. Makanya akhirnya siapapun yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah faqad faz, itulah keberuntungan, itulah kemenangan yang nyata. Maaf ya, Allah menyebut kata faz. Faza itu adalah kata yang artinya adalah kemenangan. Kalau kemenangan, mari kita pahami secara logika. Kalau ada kemenangan, berarti ada musuh yang harus dikalahkan. Setan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dan itulah masa depan bagi orang beriman. Menariknya, surat Ali Imran 165 ditutup dengan sebuah perkataan dan penyataan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dibaca apa artinya? Dan tidaklah kehidupan di dunia. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Kenapa Allah sudah menerangkan surga, lalu ditutup ayatnya dengan kata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat ya, Allah itu selalu kalau meletakkan kalimat itu ada makna-makna yang terpola untuk memberi tadabbur besar pada kehidupan orang beriman. Kenapa ada kata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur? Dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak ada yang memperdaya manusia untuk menuju surga dan kemenangan kecuali dunia. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul paham. Kenapa pembicaraan surga itu penting banget, Ustaz? Karena lupa membicarakan surga itu menjadikan kompas kehidupan kita berantakan. Ibu punya suami, tidak ingat surga. Ibu menangis sepanjang malam, membasahi sajadah. Bapak punya istri yang tidak ingat surga tujuan dia ketika menikah dengan bapak. Bapak akan makan ati dan kalau habis makan empedu. Karena setiap hari kita harus menelan berbagai macam kekecewaan. Ya, atasan punya bawahan, bawahannya tidak pernah ingat surga, susah memberikan amanah. Kita punya atasan tidak ingat surga, dalam setiap omongannya tidak pernah ingat surga. Orang kalau sudah tidak ingat surga, tali kendalinya dari mana dia akan meluruskan kehidupan?